Hello good friends, you going on adventure with Daniela Family Travel Vlogger. Channel ini akan membahas seputar informasi dan tips-tips traveling, mulai dari hotel, wisata, sampai dengan kuliner. Maka dari itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar traveling. Save now, travel later. Hai good friends, kali ini aku mau kasih salah satu referensi tempat penginapan yang ada di Bogor, yaitu Swiss Bell Court Bogor. Nah, lebih tepatnya sih sebenarnya ini nggak terlalu ke arah Bogor ya, masih agak jauh dari Bogor. Dan tujuan kita tuh nginep di daerah Bogor sebenarnya awalnya karena kita pengen cobain warpat gitu kan, warpat yang ada di puncak. Dan sekalian kita mau cobain sensasi kalau misalnya di puncak saat tengah malam tuh gimana sih, karena memang kan sering banget tuh kita bolak-balik ke puncak, tapi nggak pernah kesampaian untuk ke warpatnya atau menikmati suasana malam di puncak pas tengah malam gitu. Jadi ini kebetulan lah, daripada kita bolak-balik kan Jakarta Puncak terus ke Jakarta lagi, jadi mendingan kita cari referensi tempat penginapan yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi ini kita keluarnya dari gerbang tol Sentul Selatan, dan kalau misalnya good friends cari di Google Maps itu udah sesuai dengan titik lokasinya. Jadi good friends, sebenarnya Swiss Bell Court Bogor ini adalah rebranding dari Bogor Icon Hotel. Dan Swiss Bell Court ini beda dari Swiss Bell Hotel, karena Swiss Bell Court ini basicnya adalah merupakan sebuah apartemen bintang 3, jadi dibentuk ala-ala hotel gitu good friends. Karena ini pertama kali aku cobain Swiss Bell Court yang ala-ala apartemen diubah menjadi hotel bintang 3. Dan aku juga yakin banget sih banyak orang yang baru pertama kali denger gitu kan Swiss Bell Court terus yang apartemen dijadikan hotel. Nah, ini tuh review cocok banget buat kalian dan aku yang baru pertama kali cobain Swiss Bell Court. Jadi pengen cobain ya gimana sih bedanya hotel beneran sama yang ala-ala apartemen dijadikan hotel. Dari segi pelayanannya, gedungnya, fasilitasnya, dan maupun breakfastnya. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir video, karena kita juga di sini ada tips loh untuk ke warpat. Karena kita tuh kayak berasa kena scam, jadi jangan sampai good friends kena scam juga kayak kita. Ya, nggak apa-apa kita kena scam buat pelajaran bagi yang nonton video ini supaya nggak lagi kena scam seperti itu. Padahal kita juga sesama orang Indo ya, tapi sedih banget gitu loh harganya dinaikin. Dan balik lagi kita mau bahas soal akses jalannya nih good friends. Yang paling aku seneng di Swiss Bell Court Hotel Bogor ini sebenarnya adalah akses jalannya mudah. Jadi deket banget pas kita keluar tol, itu tinggal lurus putar balik ke kanan, udah ketemu dengan Swiss Bell Court-nya. Dan kalau misal kita mau keluar pun ke puncak ataupun balik ke Jakarta, itu juga nggak jauh dari tolnya. Dan untuk ke Swiss Bell Court ini kita patokannya dari Pertamina aja nih good friends. Jadi kalau misalnya good friends udah lewatin Pertamina, nanti good friends tinggal lurus aja, kurang lebih ya sekitar 100 meteran lah. Nanti ada belok kiri namanya The Plaza, itu langsung belok aja. Dan ngikutin jalan gak jauh dari situ udah langsung ketemu Swiss Bell Court Bogor. Dan di sini tuh banyak ruko-ruko loh good friends. Jadi kalau misalnya good friends tertarik buka usaha gitu ya, nah ini bisa banget nih tanya-tanya ruko di sini, karena memang kalau aku lihat pribadi tuh banyak banget ruko-ruko yang lumayan berkembang di sini. Nah, di sini juga ada Lawson, terus juga ada tempat-tempat lesan, ada Circle K, terus ada juga Medikits. Jadi lumayan lengkap ya good friends. Dan Swiss Bell Court Bogor ini udah mau sampai nih kalau misal kita udah ketemu ruko-ruko itu. Jadi nanti kan kita belok kiri, nggak lama jauh dari putaran ini nih, itu udah langsung pintu masuknya. Nah, ini dia kita udah sampai. Jadi Swiss Bell Court Bogor ini mereka memiliki area parkirnya itu ada 2 ya, di basement dan juga di area lobbynya. Jadi kalau misalnya di basementnya sudah penuh, biasanya diarahkan parkir di depannya, di deket area lobbynya, nih di tempat sini-sininya nih. Dan kalau misalnya udah penuh lagi, ya mau nggak mau harus parkir di ruko depannya. Tenang aja, itu ada security karena memang kita awalnya kebagian di basement, terus pas ke warpat ternyata udah full parkirannya, jadi mau nggak mau kita harus parkir di ruko depannya. Oke, jadi kita udah masuk ke area lobbynya.
Dan untuk proses check-innya, di sini hanya perlu menggunakan KTP dan perlu menyiapkan uang depositnya sebesar Rp100.000. Dan untuk uang depositnya ini harus bayarnya cash ya, tidak bisa menggunakan kartu kredit ataupun debit ataupun transfer. Dan kalau misalnya Good Friends sudah check out, uang depositnya akan dikembalikan setelah 14 hari kerja. Jadi nggak langsung dikembalikan. Dan di samping area lobbynya, jadi ini ada tempat bermain anak-anak, ada perosotan, ayunan, dan kursi-kursi gini. Jadi sebelumnya sebenarnya area bermain ini tuh ada di atas ya, tapi mungkin dipindahkan ke bawah. Untuk bermain di tempat bermain anak ini, Good Friends hanya perlu menitipkan sendal yang sudah disediakan di area depannya nih. Jadi kemarin itu memang ada beberapa anak kecil dan orang tuanya menggunakan alas kaki. Jadi sebenarnya nggak boleh ya, karena kotor gitu. Karena kan ini area bermain anak-anak, area bersih gitu. Jadi kalau misal Good Friends mau main di tempat bermain anak, biasakan bawa kaos kaki dan lepas sendal maupun sepatu. Dan gak jauh dari tempat bermain anak, di sini ada area kolam renangnya. Jadi untuk area kolam renangnya ini ada ukuran dewasa dan juga anak-anak. Airnya ini air dingin ya, bukan air hangat. Nah ini kita bisa lihat di sebelah kanan ini adalah area Swiss Belcourt Hotel Bogornya, dan sebelah kirinya itu adalah apartemen. Jadi kalau misalnya Good Friends lihat nih di lobby, itu ada berbagai marketing ya yang menawarkan apartemen. Nah apartemen itu yang dijual, yang seberangan dengan Swiss Belcourtnya. Dan ini kita udah proses check-in ya, kita mau siap-siap untuk ke kamarnya. Jadi untuk kamarnya kita dapat di lantai 10. Untuk lorong kamarnya sih aman ya, nggak creepy dan lumayan terang. Dan kita di sini ke bagian nomor di 1022. Waktu itu sih kebetulan pas aku nginep, itu Swiss Belcourt Bogornya lagi penuh. Jadi enak banget ya kalau misalnya hotel lagi penuh. Jadi menambah kesan kayak rame aja, semangat liburan gitu kan. Nah ini kita udah sampai di depan kamar kita, 1022. Dan taram, ini dia kondisi kamar hotel kita. Jadi pas pintu masuk ini langsung area toiletnya ya. Jadi untuk area kamar mandi dan area toiletnya dipisah dengan menggunakan hordeng. Jadi tenang, bisa ditutup supaya menghindari kebecekan. Dan di dalam kamar juga disediakan hair dryer, terus juga dental kit, sabun mandi, dan handuk 2. Dan untuk area toiletnya ini bersih ya Good Friends. Dan di sini juga disediakan tisu dan ada alat semprotnya, bidetnya gitu ya. Dan di depan area toilet di sini juga ada tempat penyimpanan barang kita ya. Kita bisa naruh-naruh tas di sini dan juga disediakan brankas untuk barang-barang berharga kita dan disediakan juga sendal hotelnya. Dan tidak lupa di sini juga ada teko pemanas, gelas, kopi, teh, gula dan dapat air mineral 2. Nah, di sini 1 karena aku udah minum ya Good Friends. Untuk pemesanan kamarnya, kita pesan di tiket.com dengan tipe kamar Superior Twin dengan harga 701.000. Dan di sini kita dapatnya itu yang ranjangnya Twin Good Friends karena kalau misal yang Queen udah habis. Dan untuk meja di tengah ini sudah dipatok ya, jadi nggak bisa digeser. Tapi kalau misal untuk ranjangnya Good Friends bisa geser. Jadi kalau misal Good Friends bawa anak kecil kayak aku masih bisa digeser ke pojok gitu. Jadi kalau yang tidurnya bandel gitu kan nggak jatuh ke bawah karena dia dihalangin oleh dinding. Dan ini pemandangannya kamar kita tuh langsung ke area tol dan juga area kolam renangnya. Dan di sini juga tentu aja pasti ada paketan spa dan tempat makannya nih Good Friends. Jadi kalau misalnya Good Friends mau makan makanan dari restoran bisa langsung pesen ke resepsionisnya atau service roomnya. Nah ini pemandangan kamar kita nih Good Friends. Dan di seberang kita itu sebenarnya apartemen. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini tuh masih banyak yang kosong. Dan di sini untuk ukuran TV-nya adalah 32 inch, tidak bisa YouTube-an dan hanya bisa saluran internasional.
Dan bisa dilihat ya, AC-nya tuh kayak AC jadul ya. Jadi pas kita masuk ke kamar tuh sebenarnya nggak terlalu dingin. Jadi kalau misalnya Good Friends udah masuk ke kamar, tolong di standbyin aja AC-nya biar lumayan dingin nanti pas malam hari. Nah ini kita mau ajak Gwen berenang. Dan kita mau lihat cek kondisi toilet di area kolam renangnya ya. Jadi di sini ada wastafel, terus ada 2 area, 1 toilet dan 1 tempat bilasnya nih Good Friends. Untuk area bilas dan toilet kolam renangnya bersih nih Good Friends, jadi aman ya. Dan kalau misalnya Good Friends mau minta anduk, langsung aja ke area depan restorannya. Nanti langsung dikasih anduknya, tinggal sebutin aja nomor berapa kamarnya. Dan selesai berenang, terus kita mutusin buat ke lantai atas setelah bilasan gitu ya Good Friends. Dan di lantai atas tuh lantai 16, di sini ada ballroomnya, biasa untuk weddingan dan untuk meetingnya nih Good Friends. Tapi sayangnya dikunci. Dan untuk pemandangannya tuh bagus banget. Jadi kalau misal Good Friends mau meeting di Bogor atau mau acara nikahan di Bogor, bisa banget nih sewa ballroom di Swiss Belcourt Bogor ini. Nah, terus kita mau main ke area gymnya. Jadi di sini ada area gym dan juga area biliarnya. Tapi sayangnya biliarnya itu kayak nggak ready ya Good Friends, karena nggak ada bolanya ataupun sticknya gitu. Dan untuk treadmillnya juga hanya bisa digunakan 1, yang 1 lagi mati. Dan untuk treadmill ini pemandangannya langsung ke area kolam renang. Karena udah sore hari, terus kita iseng-iseng nih pengen jalan-jalan ke area depan hotelnya. Jadi kita mutusin buat ke Circle K-nya. Pengen jajan snack-snack buat nanti malam gitu kan. Jadi tinggal nyebrang, terus ada Circle K-nya. Jadi enak banget ya Good Friends, gak perlu jauh-jauh ngeluarin mobil, tinggal cukup jalan kaki aja. Dan seperti biasa lah ya, di Circle K ini menjual berbagai snack-snack, terus juga makanan olahan jadi, seperti odeng, fried chicken, hotdog, terus ada spaghetti yang udah kemasan gini nih Good Friends. Dan waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, jadi kita mau ke Warpat nih. Dan ini adalah kondisi hotel lobbynya, dan masih banyak banget nih yang check-in, karena kan kebetulan lagi liburan kan, dan mungkin mereka baru pulang dari tempat wisata, jadi baru sempat check-in. Nah ini kondisi malam hari, swimming poolnya dan juga area bermain anaknya. Area bermain anaknya sih masih rame ya, mungkin yang baru-baru datang check-in, baru main. Nah ini kita udah sampai ke area puncaknya nih Good Friends. Dan kebetulan arah naiknya itu nggak macet, dan arah turunnya baru macet. Jadi kebetulan sih kita memang lihat Google Maps ya. Jadi kalau misalnya Good Friends mau ikutin kita, mau mampir ke Warpat atau main ke puncak malam-malam, mendingan langsung cek kondisi jalanan macet atau enggaknya melalui Google Maps. Awalnya tujuan kita tuh ke Satehan Jawar sebelum ke Warpat, tapi sayangnya kita bisa nunggu 2-3 jam. Akhirnya kita gagal gitu ya, dan kita langsung ke area Warpatnya. Dan di sini nih scamnya nih Good Friends. Jadi biaya parkirnya itu sebesar Rp40.000. Karena kita salah sih, kita langsung parkir aja, kita nggak nanya-nanya dulu di area atasnya ada apa enggak. Nah kalau Good Friends mau parkir, mendingan parkirnya di depan Warpatnya langsung atau nggak di seberang Warpatnya nih Good Friends. Karena aku tanya tuh harganya Rp10.000 ternyata, dan ternyata tuh parkirnya masih ada. Ya udahlah ya, buat pelajaran kita aja, dan nggak lagi sih ke Warpat kayaknya ya. Dan ini di depan warung-warung ini area parkir motornya. Di sini tuh sebenarnya Warpat itu lebih ke kayak warung-warung
makan Indomie, roti bakar gitu loh. Jadi mereka punya beberapa warung. Kalau misalnya di satu tempat rame, Good Friends bisa ke warung sebelah-sebelahnya. Dan pemandangannya sih sama-sama aja sih, sama-sama bagus gitu ya. Cuma di kamera tuh nggak terlalu kelihatan city light-nya. Tapi kalau misalnya Good Friends datang langsung, pemandangannya tuh keren banget. Cuma minusnya satu, asap bau rokoknya luar biasa, ngebul, bau banget. Jadi kita tuh nggak bisa menikmati enjoy makanan dan minuman kita karena bau rokok itu. Ya kita juga nggak nyalain sih, karena memang warpat itu kan area yang bebas rokok gitu. Cuma salahnya kita kan, kita juga nggak observasi dulu gitu, karena kan kita bukan keluarga yang perokok. Jadi ketika ketemu asap rokok tuh kayak baunya langsung puyeng gitu ke kepala gitu Good Friends. Dan setelah makan Indomie, kita mutusin untuk ke sebelah warpat nih. Jadi di sebelah warpat, depan parkiran yang 40.000 tadi, ada tempat nongkrong, terus juga ada tempat kayak warung-warung jualan snack kayak kacang, batagor. Nah itu kita bisa nongkrong di sini nih Good Friends. Sambil menikmati kacang, kita menikmati lalu lintas yang ada di puncak. Dan kalau misal ditanya suka nggak ke warpat, suka, karena kan itu pengalaman baru buat kita. Tapi kalau misal ditanya mau balik lagi nggak, kayaknya enggak gitu ya. Dan tapi kalau misal mau nongkrong di depan puncak pas sih, kayaknya aku bakalan mau lagi sih, karena memang bau rokoknya itu nggak terlalu semenyengat pas kita di warpat. Nah ini kita udah selesai nongkrong, udah sekitar jam 12-an, terus kita mau balik ke hotel. Nah, di sini nih parkirnya nih Good Friends. Kan ada tulisan warpat. Nah, parkirnya di sini. Itu biayanya paling Rp10.000 aja. Setidaknya nggak bayar Rp40.000 sampai Rp50.000 kan. Dan good morning. Jadi ini situasi hotel kita di saat pagi hari. Langsung pemandangan ke jalan raya dan gunung. Sayangnya gunungnya nggak terlalu kelihatan ya. Dan di sini tempat breakfastnya itu sama seperti biasa lah ya, tinggal menyebutkan kamar nomor berapa dan dipersilahkan masuk. Dan di sini ada wedang-wedangan gitulah, jamu. Kalau misalnya Good Friends suka jamu, bisa banget minum jamu di sini. Dan untuk variasi makanannya standar ya, jadi nggak terlalu banyak banget. Paling menu besarnya itu ya 3-4 lauk, nasi putih, nasi goreng, terus juga ada kue. Dan juga ada counter telurnya. Jadi Good Friends bisa request mau telur ceplok ataupun telur dadar. Tapi seperti biasa lah ya, untuk counter telurnya itu kayak banyak banget, rame banget. Jadi Good Friends harus mengantri. Dan yang paling aku suka banget menu yang ada di sini itu adalah menu ayam karinya dan ikan asam manisnya. Dan yang paling wajib sih menu ayam karinya lah. Pokoknya kalau misalnya ada ayam karinya, Good Friends wajib banget cobain. Karena rasanya itu medok banget. Dan setelah selesai breakfast, kita sempetin ngajak Gwen berenang dulu sebelum balik kan ke Jakarta. Nah ini biasanya mereka mengadakan menghias sandwich ataupun hotdog itu di setiap weekend. Tapi karena di sini hari Jumat dan lagi libur nasional gitu ya, jadi mereka juga mengadakan juga nih. Dan kalau misalnya anak Good Friends mau cari aktivitas seperti ini, bisa banget ikut. Jadi nanti cek aja di area kolam renang, mereka biasanya menyediakan meja dan anak-anak biasanya dipanggil. Kan lucu ya, anak-anak belajar menghias sandwich gitu. Ya. Ini sama apa? Sosis. Apa lagi? Enak banget nih. Opennya mana opennya? Ini open. Opennya mana ini? No. Hai guys, aku lagi bikin burger nih. Gwen. Hai guys, aku bikin burger nih. So, menurut aku Swiss Belcourt Bogor ini walaupun apartemen berbasis hotel gitu ya, cukup worth it karena memang untuk pelayanannya, fasilitasnya, dan kebersihannya itu sudah menyamai dengan hotel bintang 3. Sesuai lah dengan namanya gitu kan, apartemen dengan kualitas hotel bintang 3.
Jadi bisa banget nih good friends yang sedang liburan terus nggak mau terlalu keluarin budget mahal gitu ya. Dan kalau misalnya lagi liburan juga budget naiknya nih hotel nggak terlalu besar, bisa banget langsung datang ke Swiss Belcott Bogor ini. So terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.